Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Semoga insya Allah pertemuan kita pada kesempatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman keselamatan dunia dan akhirat. Beliau pula Nabi yang insya Allah akan memberi syafaat kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah atau risalah yang dibawa oleh beliau. Pemirsa Takalar TV yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini kita semua umat Islam seantero dunia berusaha bagaimana kita mengumpul pundi-pundi amal kebaikan. Namun tentu ada di antara kita tidak bisa melaksanakan pundi-pundi amal kebaikan itu secara zahir. Namun insya Allah bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan yang setara dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kaum remaja putri dan ibu-ibu yang masih produktif tentu ada di antara kita yang sebelum datangnya bulan Ramadan kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Namun karena sunnatullah kita sebagai wanita tentu kita mendapatkan namanya haid atau nifas di bulan Ramadan. Jika itu terjadi, maka janganlah ada perasaan gundah gulana, ada perasaan mengatakan bahwa kenapa saya mesti datang bulan atau haid di bulan Ramadan atau nifas di bulan Ramadan. Padahal saya ingin sekali berburu ibadah puasa seperti kaum laki-laki. Sebenarnya ini bukan alasan bagi kita kaum perempuan untuk tidak beribadah atau berpuasa seperti ibadah yang dilakukan oleh kaum lelaki. Kenapa? Karena para kaum perempuan atau remaja putri yang lagi haid tetap bisa meraup pundi-pundi pahala seperti apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa penuh. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk menutupi puasa kita yang harus kita tinggalkan karena sunnatullah. Di antaranya adalah ada amalan misalnya kita memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Jika kita memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka insya Allah pahala yang kita dapat itu seimbang atau setara dengan orang yang berpuasa penuh. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya begini, orang yang memberi makan atau memberi buka puasa pada orang yang sementara berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa agama kita. Kemudian amalan lain yang bisa kita lakukan adalah walaupun secara zahir kita tidak bisa mengaji atau membaca Al-Quran, tetapi agama kita tidak membatasi. Kita bisa tetap mempelajari Al-Quran melalui kajian-kajian tafsir. Kita tetap bisa mengikuti bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para kari kita melalui murattalnya. Dan insya Allah tetap kita mendapat pahala dengan mendengarkan bacaan itu. Selain itu, amalan lain adalah kita senantiasa berzikir agar hati kita bersih, jiwa kita bersih untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu. Senantiasalah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Selain itu, para pemirsa yang berbahagia, tetap juga kita yang ada amalan juga yang paling bagus kita lakukan adalah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi bahwa man shalla alaiha sallallahu salatan asyar, artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan itu, 1 salawat kita lakukan, Allah akan membalas kebaikan salawat itu sebanyak 10 kali. Maka tidak ada lagi, sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati, tidak dengan alasan bahwa saya ini lagi haid, jadi betul-betul main game saja atau main apa saja. Kenapa? Karena banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meraup pundi-pundi pahala. Kemudian yang terakhir barangkali adalah mungkin ada di antara saudara-saudaraku lagi yang kebetulan di akhir bulan Ramadan ini lagi haid atau nifas. Jangan lagi merasa bahwa oh saya kasihan ini tertinggal tidak bisa melaksanakan salat Id. Padahal orang yang haid atau nifas tetap dibolehkan untuk ikut bersama dengan orang yang salat Id. Tetapi kita mengambil sop tali belakang, kemudian kita diam, tafakur, lalu kita berzikir kepada Allah, kemudian mendengar khatib khutbah, dan setelah khatib turun dari khutbahnya, insya Allah kita juga memperoleh pahala seimbang dengan pahala orang yang berpuasa pada atau melakukan sholat pada waktu sholat Id itu. Inilah para pemirsa yang berbahagia. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Jangan ada kata bahwa saya ini adalah lagi berhalangan, tetapi mari kita mengisi kegiatan-kegiatan kita yang produktif, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Pemirsa yang berbahagia, saya kira ini dari saya. Selamat menanti saat-saat berbuka puasa, dan harapan dari saya saat menanti berbuka puasa mari kita memperbanyak doa, sebab salah satu yang dianjurkan, yang disampaikan oleh penghulu kita Nabiullah Muhammad SAW bahwa salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah di saat menjelang buka puasa. Mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk meraih keberkahan, untuk meraih kebaikan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.